Halo dan selamat datang di After Sound Review, dan kali ini gue bakal bahas brand yang gue belum pernah bahas sebelumnya, yaitu brand CVJet. Sebelumnya thank you dulu untuk Cross Audio yang udah kirimin review unitnya ke gue untuk bisa gue review, dan seperti biasa gue akan bahas dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. By the way, untuk harga dari CVJet CSN ini sebenarnya gue nggak nemu masih pre-order semua gitu di Tokped, jadi susah ya, dia harganya 1,1 sampai 1,5 kalau di Tokped. Tapi kalau misalnya kita lihat di harga luar itu sebenarnya sekitar 45 sampai 48 dolar. Jadi gue tebak masuk sini mungkin sekitar 700-800an ribu kalau yang nanti benar-benar masuk gitu ya. Anyway, gue ngerasa nih ayam juga cukup unik. Dia pakai 1DD dan juga 6 balancer meter. Ini langsung ngingetin gue mau nggak mau sama CCA atau KZ yang dia biasa suka banyak masukin driver di dalam ayam-ayam yang cukup murah harganya. Dan kita lihat aja gimana suaranya nih. Oke, kalau ngebahas build quality sebenarnya buat gue CVJ CSN ini berasa bagus banget untuk housingnya. Maksudnya gini, ini buat gue masih semacam tipe ayam macam KZ ataupun CCA, tapi lihat ya, maksudnya KZ ZS10 Pro, CCA Z10 itu kan bagian faceplate-nya berasa tipis walaupun pakai bahan metal, gua rasa aluminium. Dan ini ZS10 Pro, dia faceplate-nya udah jelas lebih tebel, tapi tetap bodinya itu sendiri pakai plastik. Tapi kalau CVJ CSN ini semuanya berasa metal, dan yes, dia berasa kuat. Gua nggak drop test juga sih, cuman overall feels-nya di tangan itu berasa cukup meyakinkan. Kalau misalnya kabelnya sendiri, ini dia pakai dual pin, dan ya kabelnya sih berasa biasa aja, nggak berasa mahal apa gimana. Maksudnya kalau udah pernah coba CCA, pernah coba KZ, ya ini sendiri 11-12 sih. Oke, untuk fittingnya sendiri buat gue nggak ada masalah sama sekali sih. Ini benar-benar enak, slep gitu aja, lalu dia stabil, eargate-nya juga stabil di gue. Ya, simply enak aja. Untuk frekuensi response dari CVJ CSN ini, gue simpelnya bilang dia V-shape. Kelihatan dia V ya. Nah, kalau misalnya kayak gini kelihatan elevasi terutama ada di bass, kemudian di upper mid sekitar 2 kHz, kemudian ada peak lagi 4 kHz, dan ini memang area resonance peak, tapi di sini treble-nya jelas berasa ada elevasi. Jadi dia memang utamanya ada di daerah bass dan juga frekuensi tinggi. Itu yang terasa, dan buat gue cukup agresif, kelihatan peak-nya sendiri cukup tinggi. Dan ini kalau misalnya dibandingin sama beberapa ayam lain seperti KZ ZS10 Pro, kelihatan bahwa mereka berdua sama-sama mirip secara peak-nya itu cuman kayak ngegeser gitu doang. Tapi kelihatan bahwa ZS10 Pro ini peak-nya lebih sedikit ya. Dia dan tidak setinggi si CVJ CSN ini nih. Nah, kemudian kalau misalnya kita bandingkan lagi dengan ayam seperti Tin T2 Plus. Nah, di sini kelihatan bahwa Tin T2 Plus itu sama-sama, maksudnya ada elevasi di area bass dan juga area upper mid to treble, tapi jelas berasa bahwa Tin T2 Plus lebih flat ya overall. Dia lebih punya sedikit peak di bagian upper mid to treble-nya sendiri. Untuk suara dari CVJ CSN ini, gue udah coba pakai AVX DSD dan juga pakai iBasso DS160 dan juga pakai HP gue sendiri Samsung Galaxy S10 Plus. Dan kalau pakai HP gue sendiri cukup kasar, memang HP gue rada kasar suara dibandingin dengan dedicated source gue. Jadi gue memang menyarankan dia lebih cocok untuk source yang warm buat gue, karena suaranya itu memang termasuk V-shape bright. Jadi kadang agak agresif di upper mid to treble-nya yang bikin suaranya tuh kesannya tipis. Tapi dengan begitu gue ngomong bassnya ini sebenarnya bassnya bagus, gebuk, dan cukup cepat. Dan juga dia punya upper mid to treble yang cukup detail, tapi sayangnya itu aja, tipis dan timbernya kurang natural buat gua. Oke, langsung aja buat gua, bassnya ini memang bass yang salah satu yang berkualitas di harganya. Dia gebuk, dia bisa dalam, tapi dia cukup berasa tight, fokus, dan cukup cepat. Jadi maksudnya gua play lagu rock juga masih bisa, excitementnya dapat. Gue pakai EDM itu juga asik, nggak keteteran bassnya. Gue pakai lagu pop, tetap dapat pukulan bass yang mantap itu. Jadi gue memang suka bass dari CVJ CSN ini. Cuma kalau ngebahas mid range, ini bukan hal favorit gue. Bahkan mungkin bisa dibilang kelemahan terbesar dari CVJ CSN ini, karena secara positioning kerasa mundur vokalnya itu, apalagi vokal cowok itu cukup mundur dan juga tipis. Gue dengerin lagu misalnya Justin Bieber ataupun lagu-lagu lagi The Greatest Showman, gue dengerin suara vokalis cowoknya siapa, Zac Efron, ataupun gue denger si Hugh Jackman, itu suaranya jadi cukup mundur dan juga tipis.
Jadi di sini bobot suara cowok itu nggak berasa, apalagi dengar Il Divo, Josh Groban, itu gue ngerasa cukup tipis. Kalau misalnya dengar suara cewek kayak Joyce Chu, itu atau yang tipis-tipis lah Joyce Chu, Ariana Grande, itu jelas berasa dimajuin vokalnya, tapi memang kadang ada piki-piki yang nyari sibilance gitu, kayak sesnya ada, tapi nggak sampai nyerang banget kayak di KZZSN Pro gitu, nggak. Tapi mau nggak mau, tetap gue masih ngerasa ada sibilance sedikit. Dan juga gue denger kayak lagu-lagu pop Jepang ya, dengerin aja Lisa, dengerin lagunya Supercell gitu, My Dearest, itu mau nggak mau tetap, walaupun gue nggak ngerasa sibilance-nya banyak, tapi ada, nggak hilang sama sekali. Tapi walaupun begitu, pengucapan kata-katanya sangat clear. Ini kayak clarity, kayak detailnya mid-range-nya ini tuh kayak dimajuin banget, tapi jadinya tipis dan agak nyerang begitu pengorbanannya. Nah, kemudian treble-nya ini sebenarnya treble yang cukup, gue bisa bilang, detail dan juga cukup sampai nada tinggi. Kayak lu dengerin simbal, lu dengerin violin, lu dengerin saxophone, trompet gitu, pas nada-nada tinggi itu bisa berasa lepas dan tinggi. Tapi sekali lagi yang gue bilang ini kayak detailnya, clarity-nya tuh dimajuin di treble-nya ini, tapi dengan bayaran sedikit kurang natural. Maksudnya mau nggak mau gue ada sedikit rasa timbre metalik di sini. Suara trompet terutama itu kayak denger ada yang Shonen Heart dari Homemade Kazoku kan di awal-awal lagu, teret itu langsung trompetnya tuh berasa benar-benar metalik, cempreng trompetnya gampangnya gitu. Kalau dengerin Lindsey Stirling sebenarnya memang karena Lindsey Stirling kan rekaman lagu juga fokus ke bass dan juga area upper to treble dengan biolanya itu, gue nggak terlalu kerasa keganggu sebenarnya karena biolanya sendiri somehow bukan biola ala klasikal tapi biolanya campur EDM, kasih efek-efek dikit kayaknya. Kalau denger lagu klasikal kayak sebutlah The Messiah dari Handel, ataupun gue denger lagu La Campanella atau La Primavera, ini mau nggak mau masih rada agak tipis cempreng, biola itu rada dapet. Tapi walaupun begitu, sekali lagi gue ngomong, ini sebenarnya seperti mengorbankan timbre dan mengorbankan naturalitas sedikit, tapi jadinya tuh dia lebih kasih ke clarity, kasih suara yang clear dan maju. Kalau kita ngomong secara separasi dan staging, ini sebenarnya buat gue mantep banget. Nggak mantep banget, maksudnya kalau gue denger lagu orkestra, gue denger lagunya Hans Zimmer, gue denger lagu To Set From Hell, gue ngerasa kayak elemen-elemen lagu itu cukup terpisah dengan baik dan tertata rapih. Juga dia punya staging yang cukup 3D. Gue dengerin lagu Hotel California Live, itu masih berasa 3D megahnya. Gue dengerin lagu Hans Zimmer Live in Prague ya. Sorry, itu gue lupa, live Hans Zimmer. Itu gue ngerasa juga megahnya masih dapat. Jadi memang kelemahan utama buat gue memang timbre yang kadang-kadang metalik dan kadang-kadang cukup sakit, entah di upper mid ataupun treble-nya itu kadang bisa rada pedes-pedesnya itu yang gue kurang suka. Tapi selain itu buat gue ini ayam yang cukup berasa detail dan juga masih V-shape sih. Kalau misalnya gue bandingin sama beberapa ayam lagi, misal gue bandingin dulu lah sama ZS10 Pro, bukan ZSN Pro, sorry. ZS10 Pro ini berasa lebih warm, jadi kalau kalian yang ngerasa kepedesan bahkan di ZS10 Pro, gue saranin nggak usah ke CVJ CSN. Cuma kalau kalian merasa cukup nyaman dengan ZS10 Pro, nggak apa-apa ditipisin lagi suaranya, tapi kalian dapat bass yang lebih tight dan juga detail dan separasi yang lebih naik, bisa coba di CVJ CSN ini. Karena gue mau nggak mau masih ngerasa ada sedikit DNA yang mirip karena bassnya sama-sama gebuk ala-ala hybrid gitu loh. Kemudian clarity mid to treble sama-sama kayak berasa rada dimajuin tapi kadang bisa kasar. ZS10 Pro juga begitu, tapi ZS10 Pro buat gue lebih halus sih, nggak sekasar CVJ CSN ini kadang-kadang. Nah gue bilang kayak ZS10 Pro ditipisin lagi suaranya, tapi bassnya lebih tight, lebih fokus, dan juga makin detailnya makin dinaikin ya, jadinya buat gue CVJ CSN ini. Kalau selera gue pribadi, gue masih lebih suka ZS10 Pro ini karena gimana pun gue lebih bisa denger lama di sini. Di sini kadang sakit kalau udah denger berapa lama. Kuping gue bisa, ya itu sih, karena bayaran detail tadi dan juga rada tipis, jadinya rada sakit kalau dipakai lama. Kalau misalnya gue bandingin sama Tinte 2 Plus, nah Tinte 2 Plus salah satu contoh yang unik di mana dia tetap berasa suaranya V-shape. Buat gue bassnya dibikin gebuk, kemudian vokal cowoknya agak mundur dan juga tipis. Tapi ini berasa seperti versi lebih naturalnya CVJ CSN. Tapi sekaligus nggak sedetail CVJ CSN, tapi lebih megah secara soundstage. Jadi kayak ada pertukaran teknikalitas di sini. Cuman buat gue walaupun
ini sama-sama V-shape, tapi timbernya lebih dapat natural di tint T2 Plus. Gue jelas lebih dapat sedikit sibilance dibanding CVJT-SN. Sibilance di tint T2 Plus buat gue lebih sedikit. Dan juga suara vokal cowok masih lebih ada bobotnya, vokal cewek lebih sweet juga didapetin di T2 Plus. Sekali lagi, tapi tidak sedetail dan tidak sebagus separasi CVJT-SN ini. Kalau misal dibandingin dengan KB Ear Neon, nah ini buat gue jauh banget sih. KB Ear Neon tuh bikin CVJ, kalau misal kalian suka KB Ear Neon, ya ini udah nggak mungkin suka CVJT-SN karena ini seolah kayak ini loh, kayak bener-bener bertolak belakang, di mana si KB Ear Neon ini suaranya tuh kayak fokus banget di vokal, dan vokalnya tuh smooth, sangat-sangat lembut, sangat-sangat empuk gitu. Di sini tuh jadi langsung ditipisin, dikasarin, ditambah bass, ditambah treble, jadi kayak nyerang semua. Di sini tuh sangat-sangat nyantai. Tapi sebaliknya, kalau kalian suka suara yang agak agresif, mungkin kalian misalnya suka ZS-N Pro, itu mungkin bisa upgrade bukan ke ZS-N Pro lagi. Misal kalian pengen suara lebih garang ya, itu ke CVJT-SN. Dan misal kalian suka dengan suara macam begini, kalian ke KB Ear Neon, gila itu bakal bosen banget karena vokalnya bakal ditebelin jauh, di smoothing banget. Tapi energi bass, energi treble-nya itu bakal dikurangin jauh juga. Jadi memang dia itu buat gue, kata kuncinya memang agak agresif. Agresif di bass, agresif di upper mid, agresif di treble, detailnya dapat. Tapi tadi itu loh, kayak mengorbankan timbre yang naturalnya itu dibandingin yang lainnya ini. Oke, kesimpulannya buat gue sendiri, ayam ini pros-nya dulu kalau kita bahas, yaitu memang dia punya housing dan build yang gue merasa kuat sih ini. Gue nggak ngerasa lecet, catnya ini gampang dikelotok ya, karena gue udah beberapa kali jatuh lalu masih fine-fine aja. Dan juga dia build metalnya berasa, fittingnya enak, cuman kabelnya memang macam-macam kaset gitulah biasa. Lalu kemudian kalau soal suara, gue ngerasa dia itu cocok itu untuk musik rock somehow, karena dia tuh cukup agresif, bassnya nyerang tapi cukup cepetnya lumayan, tapi nge-punch-nya itu loh, pukulannya cepet, lalu kemudian cukup cepet juga, dan juga dikasih vokal yang cukup agresif, ditambah treble agresif, itu cocok buat suara rock gitu rasanya. Dan juga dia punya separasi dan detail yang cukup bagus di harga 700-800 ribuan. Tapi kalau kita ngomong cons-nya, itu langsung pertama kali adalah buat gue dia seolah menukar detail dan juga agresifnya tadi dengan bayaran timbre dan juga naturalitas. Maksudnya kalau gue denger instrumen kayak gitar, lalu gue dengerin trompet, gue dengerin biola, di ayam ini tuh kayak suaranya simply cempreng, nggak senatural aslinya, nggak se-sweet yang gue pingin denger gitu. Tapi selain itu buat gue ini udah ya cukup bagus. Oh ya, mungkin satu lagi, kalau kalian orang yang cukup sensitif dengan incoherency, maksudnya transient speed bass dan bass dynamic dan juga transient speed balancer meter itu kan mau nggak mau beda. Kalau misalnya kalian sensitif sama hal itu, yes, ini juga nggak terlalu koheren. Seperti layaknya KZ lah, KZ dan juga CCA juga seperti itu semua. Tapi selain itu buat gue ini produk yang cukup solid, dan terutama mungkin paling gampang direkomendasi misalnya kalian suka lagu rock yang cukup agresif dan seru. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye! Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblog berikut. Dan coba cek aja, karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.